Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sonic akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu biskuit. Biskuit sehat dari olahan limbah tulang ikan. Dengan saya Sylvia Salina dan teman saya Siti Masita. Produk yang akan kami jual yaitu biskuit. Produk olahan dari tulang ikan dalam bentuk biskuit sebagai camilan yang sehat dan aman serta memiliki banyak manfaat yang sehat dan unik. Produk ini memiliki fungsi sebagai camilan sehat ataupun sebagai menu sarapan atau makanan yang kaya akan kalsium, protein, zat besi, dan vitamin D. Biskuit ini sebagai solusi untuk menjadi alternatif untuk obat ataupun suplemen penambah kalsium yang kurang diminati anak-anak. Latar belakang usaha. Bidang pertanian memiliki potensi untuk dikelola menjadi bidang usaha unggulan yang memiliki peluang besar. Besarnya pengolahan untuk industri hasil pertanian menyebabkan timbulnya limbah pertanian. Industri-industri pengolahan ikan banyak memanfaatkan bagian ikan untuk bahan dasar pembuatan olahan makanan. Kemudian tulang ikan menjadi limbah yang belum banyak dimanfaatkan. Padahal mineral dari tulang ikan masih dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh tubuh. Melihat adanya permasalahan kebutuhan kalsium pada anak-anak maupun dewasa dan permasalahan terkait limbah tulang ikan tersebut, maka kami membuat inovasi untuk membuat produk biskuit dari olahan tulang ikan yang kaya akan kalsium, protein, zat besi, dan vitamin D. Bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment. Segmentasi konsumen untuk produk biskuit tulang ikan yaitu segmentasi demografis yaitu dengan rentang usia 2-60 tahun, laki-laki ataupun perempuan, pendapatan kurang dari 1 juta untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, baik pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, kelompok konsumen, yaitu untuk masyarakat menengah ke atas. 2. Value proposition. Menggunakan bahan baku alami dan limbah tulang ikan yang kaya akan kalsium, cocok dan bisa untuk semua kalangan baik anak-anak, remaja, hingga dewasa, khususnya anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Yang ketiga, channels. Penjualan biskuit olahan limbah tulang ikan langsung ke konsumen dengan datang ke toko dan penjualan online, bekerja sama dengan minimarket atau toko, swalayan, pemasaran melalui reseller, promosi melalui media sosial dan brosur, mengikuti bazar atau event. Yang keempat, customer relationship. Pemberian potongan harga untuk pembelian dalam jumlah tertentu, pelayanan melalui sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya, website, dan atau secara langsung ke toko. Yang kelima, revenue stream. Penjualan biskuit tulang ikan, penjualan melalui reseller, dan sponsor event. 6. Key resources. Paten merek dan sertifikasi halal sumber daya unggul untuk produksi dan pengolahan tulang ikan menjadi biskuit sehat. Modal awal. 7. Key activities. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta nelayan dan industri pengolahan ikan untuk perizinan, sertifikasi, dan penyediaan limbah tulang ikan, pembeli, dan menyiapkan alat dan bahan, mempersiapkan dan membuat media untuk promosi, serta pengolahan tulang ikan menjadi biskuit, pengemasan dan pemasaran biskuit. 8. Key partners. Kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta nelayan dan industri pengolahan ikan terkait untuk penyediaan limbah tulang ikan, supplier, bahan baku, melalui minimarket, toko, agen, swalayan, reseller, produk, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. 9. Cost structure. Fixed cost, gaji karyawan, variable cost, bahan baku, transportasi tergantung jarak, dan jumlah produksi, alat produksi. Pembahasan yang selanjutnya adalah anggaran biaya yang dikeluarkan dalam usaha biskuit atau biskuit sehat dari olahan limbah tulang ikan. Yang pertama ada biaya investasi, meliputi biaya tetap yang dikeluarkan untuk pembelian
alat-alat yang digunakan dalam usaha tersebut. Di sini ada oven, kompor, mixer, baskom, alat penepung, kemudian loyang, timbangan, sendok, ayakan, dan juga mangkok. Dengan total biaya tetap atau biaya investasi yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp1.646.000. Biaya yang selanjutnya adalah biaya produksi atau biaya untuk bahan baku dalam proses produksi biskuit ini atau biskuit dari tulang ikan. Untuk bahan bakunya sendiri yang pertama adalah tepung tulang ikan sejumlah 2 kg. Di sini kami menggunakan tepung tulang ikan yang kami produksi sendiri sehingga tidak mengeluarkan biaya, di mana tulang ikannya kami peroleh dari industri pengolahan ikan. Kemudian untuk bahan selanjutnya ada telur sejumlah 3 kg, tepung terigu 3 kg, susu 2 kg, mentega 1 kg, ragi 1 box, garam 250 gram, gula 2 kg, coklat bubuk 2 kg, vanila bubuk 2 kg. Dengan total biaya produksi yang dikeluarkan untuk bahan baku ini sejumlah Rp393.000. Adapun biaya variabel yang akan dikeluarkan untuk biaya listrik sejumlah Rp50.000, kemudian air Rp50.000, gaji karyawan untuk 2 karyawan yaitu Rp100.000, kemudian bahan baku atau biaya produksi sebesar Rp393.000 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada pengemasan atau packaging di mana untuk kemasan dan label senilai Rp500.000. Sehingga total untuk biaya variabel sendiri sejumlah Rp1.093.000. Jadi untuk total biaya operasional yang dikeluarkan dalam usaha biskuit ini, usaha olahan biskuit dari limbah tulang ikan sejumlah Rp2.739.000. Selanjutnya saya akan memaparkan penerimaan atau pendapatan yang akan kami dapatkan dari usaha ini, di mana kami menjual produk kami yaitu dalam 3 varian rasa yaitu biskuit original, coklat, dan juga vanila dengan harga original sebesar Rp10.000, coklat seharga Rp15.000 dan vanila Rp15.000 dengan masing-masing jumlah produksi 150 pieces. Untuk totalnya sendiri dalam penerimaan ini jika dijumlah yaitu Rp6 juta. Jadi pendapatan yang diperoleh dalam 1 bulan penjualan produk biskuit sebanyak 450 pieces dalam 3 varian rasa yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp6 juta. Untuk laba atau keuntungan yang kami peroleh dalam per bulan sama dengan total pendapatan per bulan dikurangi dengan total biaya operasional, yaitu Rp6 juta dikurangi dengan total biaya operasional Rp2.739.000 sama dengan Rp3.261.000. Sehingga jika ditotal keuntungan dalam per tahun sebesar Rp3.261.000 dikali dengan 12, jadi keuntungan dalam per tahun sebesar Rp39.132.000 untuk usaha biskuit ini. Selanjutnya untuk perhitungan yaitu di sini ada BEP, RC rasio, dan juga payback periode. Yang pertama saya akan menjelaskan perhitungan BEP dari usaha biskuit ini. Untuk perhitungan BEP sendiri caranya dengan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan biaya total, yang kemudian menghasilkan Rp2.743.333. Dari hasil perhitungan BEP tadi menunjukkan bahwa penerimaan minimum yang harus kami terima dalam bisnis biskuit yang kami jalankan nantinya agar tidak mengalami kerugian yaitu harus sebesar Rp2.743.333, di mana nilai BEP tersebut lebih kecil dari penerimaan. Maka dapat dikatakan bahwa usaha kami yaitu biskuit layak untuk dijalankan. Kemudian untuk perhitungan RC rasio menggunakan rumus penerimaan dibagi dengan biaya total dengan penerimaan senilai 6 juta dibagi dengan 273.900 yaitu biaya total sama dengan 2,19. Di sini saya bulatkan 2,19 ini menjadi 2. Dari hasil perhitungan diketahui RC rasio sebesar 2
yang menunjukkan bahwa menurut kriteria di mana 2 lebih dari 1, maka dapat dikatakan bahwa usaha biskuit yang akan kami jalankan mendapat keuntungan dan layak untuk dijalankan. Dan yang terakhir adalah perhitungan payback periode atau PP dengan menggunakan rumus total biaya investasi dibagi dengan keuntungan atau kas bersih, di mana total biaya investasinya sebesar 1.646.000 dibagi dengan 3.261.000 sama dengan 0,50. Jadi untuk payback periodenya 5 bulan, yang menunjukkan bahwa waktu pengembalian untuk biaya investasi dalam usaha biskuit yang akan kami jalankan ini dicapai dalam jangka waktu 5 bulan. Setelah pemaparan penjelasan yang panjang dari saya dan juga rekan saya sebelumnya, maka saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu produk biskuit ini, produk dari usaha kami, memiliki peluang yang cukup besar di pasar karena tidak banyak pesaing atau belum adanya pesaing yang ada. Nah, bahan baku utama biskuit tulang ikan memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh, khususnya yaitu kalsium, serta aman dan praktis sehingga mudah untuk dibawa dan disimpan. Lalu dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja karena kemasannya juga simple dan praktis. Untuk segmentasi pasar yang cukup luas juga membuka peluang untuk usaha kami berkembang dan dikenal oleh jauh lebih banyak orang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.